Ferdi saintek dulu biasa nah iya kita tunjukkan bahwa tenaga kependidikan bisa rapat dengan efektif. Jadi kira-kira kita perlu waktu sekitar 1-2 jam untuk merumuskan sebuah sikap begitu, dan kemudian kita rumuskan pula rencana tindak lanjut dari pertemuan ini. Jadi sekali lagi saya mohon Ibu Bapak, sekali lagi saya mohon kita bisa tenang ya, kita bisa tenang. Saya tahu kita lama nggak kumpul, nggak pasang-pasang macam-macam. Jadi tolong selama 1-2 jam ini ditahan dulu sahabat untuk ngobrolnya. Jadi saya mohon biar acara bisa kita mulai sekitar 1-2 jam begitu, dan kemudian setelah kita tuntut hak, kita laksanakan kewajiban kita seperti biasanya. Jadi sambil menunggu kedatangan kepala biro, sambil menunggu kedatangan Ibu Bapak kepala biro, saya mohon teman-teman yang tidak atau belum ke bagian tempat duduk bisa punya inisiatif sendiri ya. Boleh logo atau lesehan atau buat yang sudah hadir tapi belum mengisi daftar hadir, silakan mengisi daftar hadir. Itu sebagai bentuk pernyataan dukungan dari Ibu Bapak sekalian terhadap ikhtiar yang akan kita gagas pada pagi hari ini. Wes aku nggak turun dan difoto dan lapor di sopo. Saya kira bisa dimulai ya. Oke, Pak Sumardi, saya minta tolong pintu ditutup sambil difilter, jangan sampai ada tenaga pendidik masuk sini. Ini khusus tenaga pendidikan, dosen dilarang masuk. Tapi kalau Pak Zainuddin nggak apa-apa, walaupun dosen. Bingung nggak apa-apa Pak Zainuddin. Kamu tebak. Dosen dilarang masuk, tapi dari dosen, tapi kapal kalian. Bingung Pak Zainuddin ya Allah. Pade yang mojok diminta untuk ditenang sebentar ya. Kita mulai ya. Kepala biro bagaimana Pak Budi? Pak Budi kepala biro pun. Kepala biro ketemu Agung. Bu biro ketemu Taufik. Oke. Tadi Pak terusnya. Oke, terus Bu biro nih. Ya, jadi sambil menunggu Ibu biro aku IAIN Sunan Ampel. Belum grafik. Masih biro aku IAIN Sunan Ampel ya. Ibu Bapak, saya senang lihat dengan masih senyum-senyum, masih ketawa ke TV. Saya bulan lalu ketemu Bu Dakwa itu sudah tidak sekurus sekarang. Tapi dengan ketemu saya sebulan yang lalu tidak sekurus sekarang. Oh ya, sebentar. Ini belum dimulai Bapak. Ada pertanyaan dari Pak Nur Taufik.
silaturahim ini merembuk itu. Ya begini, biru ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Bapak Kepala Biro, Pak Biro lagi di Tulungagung, Ibu Biro lagi dijemput sama Pak Rafiq, Ibu Bapak Kepala Bagian baik kantor pusat maupun fakultas, Ibu Bapak Kasubag, teman-teman staf senasib seperjuangan, kawan-kawan pustakawan, arsiparis, dan seluruh tenaga kependidikan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membuka hati nurani kita dan rasa kemanusiaan kita, sehingga kita terketuk hatinya untuk berkumpul di ruangan ini. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberi contoh kepada kita bagaimana kita menjadi manusia dan memperlakukan manusia seperti manusia. Ibu bapak yang berbahagia, silaturahim pagi hari ini khusus untuk tenaga kependidikan. Sekali lagi, khusus untuk tenaga kependidikan. Sebagai bentuk solidaritas antar sesama tenaga kependidikan, begitu kita kumpul-kumpul, kita rembuk gawe tentang ya nasib kita sendiri, yang kalau tidak kita yang memperjuangkan, terus siapa lagi? Kalau tidak dari sekarang, kapan lagi? Susunan acara bengket resmi. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya tidak tahu apakah kita perlu menyanyikan Mas dan Bunga Kuingkuan Apel. Dibikin oleh fakultas dakwah juara paduan suara kemarin. Setelah itu baru kemudian kita rapat, kita rembuk gawe. Sebagai awalan, mudah-mudahan ikhtiar kita dipermudah, diberi jalan keluar terbaik. Mari kita buka acara pagi ini dengan pembacaan Ummul Quran. Ala hadiniya wa ala kulli ni'matin sholihah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Kabar terkini, Bu Biro tidak berkenan hadir. Tepuk tangan untuk beliau. Ya yang jelas tidak berkenan hadir, nggak tahu alasannya apa. Kalau Pak Samsul memang lagi ada tugas keluar kota. Ketepaan. Berikutnya saya mohon kepada ibu bapak untuk berdiri. Ya berdiri ibu bapaknya ya. Silakan berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ketua Ibu Haja Aslamiyah.
baik. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk. Belum dipersilakan sudah duduk. Luar biasa. Matur nuwun Umi Asam ya. Ibu bapak yang berbahagia, saya minta tertib betul ya, tertib betul. Nanti yang berpendapat, yang menyampaikan unek-uneknya, tolong jangan sahur manuk atau manuk sahur. Jadi yang tertib kita tunjukkan bahwa tenaga pendidikan bisa tertib, gitu. Bisa tertib macam-macam. Jadi ini permasalahan serius. Jadi tolong disikapi juga dengan serius, bukan guyonan. Selanjutnya yaitu acara inti dari pertemuan pagi hari ini. Saya persilahkan kepada perwakilan, karena kepala biro berhalangan, berarti kakak. Saya yang tunjuk, karena saya yang pegang mic. Salah ngomong aku. Jadi ini dari sisi apa ya, senioritas sepuh lah, umur lah, sepuh. Jadi Pak Yasin dari Sun, belum Sun ngomong Pak Yasin. Di depan Pak Yasin, di depan Pak Yasin. Jangan. Oh enggak, ini pimpinan sidang Pak Yasin. Monggo di depan Pak Yasin. Ini sudah masuk sidang. Pimpinan sidang harus ada. Atau perlu dijemput kayak dua gitu. Saya pikir semua setuju ya Pak Yasin di depan. Pak Jerudin, monggo menghubungi Pak Yasin. Pak Rizal, monggo. Ya. Selanjutnya Pak Jerudin. Sopo nggak suka ini sopo? Pak Zeni. Atas perintah Umi. Supaya gak ketemu lali jenenge. Monggo Pak Ulum sebagai notulen. Kakak perencanaan. Bapak perencanaan. Titip salam. Kasubag. Yang mewakili ayah perencanaan. Cukup. Saya mohon kepada teman-teman untuk juga bantu notulensi ya. Iya. Bantu notulensi dengan alat apa adanya. Ditulis pokoknya
duduk sama meja. Oke, saya pikir itu sebagai pengantar pertemuan pagi ini. Selanjutnya saya minta kepada Pak Ulum untuk memberikan penghantar rapat akbar tingkat garang. Berikutnya saya serahkan semuanya kepada Pak Ulum. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kursi kosong. Arvin, langsung. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Pagi ini kita berkumpul di lantai 2 di ruang rektorat utama dalam rangka berkoordinasi sehubungan dengan beberapa keresahan yang ditimbulkan oleh kebijakan-kebijakan. Dengan inisiatif ini diharapkan kita sebagai abdi negara, sebagai pegawai Republik Indonesia masih tetap menjunjung tinggi nilai-nilai di mana kewajiban dan lain sebagainya tetap kita lakukan sebagaimana mestinya. Tetapi kita hari pagi ini meminta waktu untuk 1 atau 2 jam untuk merundingkan beberapa persoalan agar tidak terjadi sesuatu yang justru malah merusak, kemudian timbul fitnah sana sini, kemudian ada asumsi-asumsi, kemudian stigma-stigma kepada pihak-pihak tertentu, sehingga semua hal mestinya bisa ditampung pada hari ini. Untuk itu mari sidang ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertama, sebagai sebelum masuk ke wilayah pertanyaan-pertanyaan dan usulan, kita tentu saja perlu mendengarkan atau pandangan-pandangan dari para senior. Mohon maaf untuk yang rame, ditangani dulu. Ada di sebelah barat yang kosong nih untuk berdiri di sebelah barat supaya kita Itu langsung ke belakang aja, yang di pintu langsung ke belakang. kita di atas sampai di sebelah barat. Untuk mustaqim itu ke belakang aja. Ke barat. Oke, saya lanjutkan. Untuk pertama kami persilahkan kepada Pak Dr. Zainuddin menyampaikan pandangan-pandangannya sehubungan dengan keresahan, terutama sebagai pengantar bahwa persoalan ini diakibatkan oleh sebuah kebijakan yang merubah Tukin menjadi Remun, dan kemudian sampai hari ini belum terlaksana. Bukan persoalan kebijakan ini menjadi ininya, tetapi belum terlaksananya dan belum terbayarnya itu kemungkinan besar yang akan yang menyebabkan persoalan-persoalan. Sehingga banyak hal harus terlambat. Silakan, selamat datang Bu Emi. Monggo silakan Bu Kapal Perencanaan. Oke, silakan yang Pak. Untuk pertama ini kami persilakan kepada Pak Zainuddin, ada waktu kurang lebih 10 menit untuk menyampaikan gagasan-gagasannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya Bapak.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat para sesepuh, ini sepuh yang lebih tua dari saya baik ilmu maupun umur, Bapak Ibu yang kami hormati, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kita bisa hadir di majelis musyawarah. Mudah-mudahan dibarengi dengan ridho dan barokahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, orang bekerja itu punya hak dan kewajiban. Pegawai negeri itu punya hak dan kewajiban. Kewajiban sudah kita lakukan dengan semampu kita, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Kemudian juga atas dasar bekerja dengan ikhlas dan cerdas, dan juga kita tidak pernah luput dari untuk selalu memohon kepada Allah bahwa pekerjaan kita menjadi lebih baik. Dan kita juga sudah berusaha untuk bekerja dalam batas waktu dan fungsinya masing-masing. Inilah yang kemudian bahwa orang kalau sudah melaksanakan kewajiban dengan baik, maka bisa kita mendapatkan hak. Kalau kita punya hak kemudian tidak diberikan, maka kita boleh meminta. Permintaan itulah yang kita mencoba mencari cara yang sebaik-baiknya agar kita tetap menjadi seorang tendik, ya, tenaga kependidikan di kampus ini mempunyai identitas yang baik lahir maupun batin. Ada satu cara yang selalu didengungkan oleh Allah, yaitu musyawarah. Musyawarah ini merupakan forum yang mulia dalam rangka untuk memperjuangkan hak kita. Tidak atas dasar emosi, tetapi atas dasar amar ma'ruf nahi mungkar. Ini perlu dan penting kita camkan bersama-sama bahwa kalau forum ini digunakan sebagai media untuk menyampaikan aspirasi dari kita semua, maka ini adalah majelis yang mulia. Oleh karena itu jangan dikotori dengan sikap emosi. Kita semua sama, nasibnya sama. Nah, kesamaan nasib ini
kalau dalam konsepsi matematika itu min kali min sama dengan plus. Ya, plusnya ini yang harus kita ambil agar identitas diri kita semua tidak tercemari dengan sikap yang kurang baik. Bapak Ibu yang kami hormati, Kanjeng Nabi menjunjung musyawarah dengan hasil yang tidak mencederai seorang pun. Akhirnya juga hasilnya itu baik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati, iki padha nangise, iki padha nelongsone, ayo nelongso ditambah nelongso dadi apa? Nelongso itu kalau ditambah nelongso jadi Sukorio. Nah, barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Kata kuncinya adalah kita mencari ridhonya Allah SWT dalam forum ini. Mudah-mudahan dengan hidayah dan petunjuk dari Allah untuk kita semua, orang Sahuwin ini nanti ada kenikmatan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada kita semua. Saya kira begitu. Saya tidak bisa ngomong yang lincip-lincip karena ya masih belajar. Oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu musta'an ila sabilir rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dr. Syekhuddin. Waktunya kurang lebih 8 menit. Kemudian yang kedua kami persilahkan kepada Pak Yazid untuk menyampaikan gagasan-gagasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, jadi saya lebih menggunakan bahasa rekan karena ini forum silaturahmi pegawai yang dasar falsafahnya adalah berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Yang perlu saya ucapkan pertama, selamat Hari Pendidikan Nasional. Mudah-mudahan lembaga pendidikan kita semakin tambah maju. Cuman tadi ada pemandangan yang kurang pas menurut saya, karena Hari Pendidikan Nasional kok tidak tampak pimpinan institut di depan kecuali begitu. Ini sesuatu yang menjadi ikut kenapa kan? Jangan-jangan tahu kalau kita ini mau kumpul lalu kapan darurat, kapannya kan selesai satu upacara selesai. Mudah-mudahan tidak begitu, tapi ini asumsi. Rekan-rekan sekalian, pendekatan saya tentu berbeda dengan rekan saya Kiai Haji Zainuddin, karena beliau Kiai yang pendekatannya Kiai agama, wasawirun bil amri. Nah, itu pesan yang perlu dipahami. Dan yang kedua ya kalau ada tidak semuanya harus betul, itu gul terakhirnya. Rekan-rekan sekalian, sesuai dengan agendanya nanti Anda sekalian akan dimintai pendapat, tetapi supaya pendapat rekan-rekan ini ada bahan akan saya berikan sesuai pandangan saya
selama ini, selama hampir 3 tahun ini setelah pergantian rektor. Ya, memang ada keprihatinan, tetapi tidak perlu putus asa. Keprihatinan kita ada beberapa, dan saya akan menggunakan pendekatan manajemen. Ya, yang pertama yang kita prihatinkan, yang pertama adalah selama 3 tahun berturut-turut, karena saya mantan Kabag Keuangan, serapan anggaran kita itu hampir tidak sampai 60%. Dan ini tidak ada yang mau bertanggung jawab. Ini anehnya. Semua merasa benar. Dan kesalahan ini kalau menurut saya dinikmati sampai sekarang. Ini yang pertama catatan kita. Kalau alasannya IDP tidak, zaman saya IDP sudah ada proses. Tapi lihat anggaran fakultas hampir semua selama 3 tahun itu anggaran kita tidak terserap dengan baik. Itu artinya kinerja keuangan, perencanaan dan keuangan itu tidak baik. Dan ini tidak hanya merugikan kita, tetapi merugikan lembaga. Di pusat itu kalau ada evaluasi, ya ini paling rendah katanya begitu serapan anggarannya. Nah ini catatan yang pertama. Nah ini perlu kita evaluasi. Apakah kita yang salah? Apakah pihak manajemen, top manajemen kita yang salah? Perlu dikoreksi, dan kita juga jangan merasa benar. Harus dicari siapa. Tetapi di dalam ilmu manajemen itu harus ada yang bertanggung jawab. Otoritas siapa sebenarnya untuk bidang keuangan itu tidak struktural harus ada. Dan saya tidak perlu menyebut namanya, sampai sudah tahu. Harusnya dia bertanggung jawab. Tetapi menikmati kondisi seperti ini, dan bahkan orang lain yang disalahkan. Ini begitu. Ini kalau menggunakan pendekatan struktural. Yang kedua, apa yang kita rasakan selama ini adalah sistem ini masih banyak yang belum terbangun, yang berbasis IT, sistem keuangan kita, sistem akademik kita, sistem kepegawaian, sistem aset tetap kita. Kewajiban BLU itu ada 12 yang harus dipenuhi, dan sampai sekarang ada yang tidak terpenuhi, dan harusnya selama 3 tahun ini sudah harus terpenuhi. Kita belum punya sistem keuangan berbasis BLU yang baik. Kita tidak punya sistem aset tetap, tidak punya sistem sub BNN yang baik. Nah ini harusnya harus dibangun. Kalau semua sistem ini terbangun, maka tidak ada lagi persoalan-persoalan yang menyangkut keuangan. Nah ini yang menjadi catatan kita. Dan siapa yang harus bertanggung jawab ini? Oleh karena itu, kalau misalnya terjadi persoalan-persoalan akademik kita sekarang ini, kemarin Fakultas Adab habis diprotes mahasiswa karena ada mahasiswa, beberapa mahasiswa yang berport mekanismenya tidak ditempuh dengan cara yang baik. Itu kan ada problem sistem IT akademik kita. Bagaimana kalau orang cuti, mahasiswa cuti, mahasiswa yang menjadi menempuh kuliah, kemudian bagaimana prosedur drop out-nya, itu antara buku panduan dengan sistem IT kita itu tidak match, sehingga terjadilah kemarin itu, dan itu kita sudah teruskan kepada rektor membuat surat. Jadi sistem kita itu belum terbangun dengan baik, dan harusnya yang bertanggung jawab adalah SPI menurut saya. SPI itu tugasnya membangun sistem, jangan pikir-pikir dia yang membangun. Ngurus pagi, ngurus siapa, sosialisasi malah nggak ada ujung, membangun sistem. Kalau yang membangun sistemnya ini sudah tuntas pelan, tidak ada tukin tidak terbayar, tidak ada remunerasi tidak bisa dibayar karena semua sistem. Yang ketiga, kebijakan remunerasi, kebijakan tukin.
Mungkin SK Kementerian Keuangan sudah ada, mungkin SK Kementerian Agama untuk memberlakukan remunerasi sudah ada. Tetapi saya belum pernah baca SK Rektor yang sampai sekarang ini memberlakukan tukin secara internal. Sejak kapan tukin itu diberlakukan? Januari. Remunerasi tukin yang November Desember, tukin yang sebelum tahun 2016 itu harusnya ada SK Rektor yang menyatakan memberhentikan kemudian mengganti remunerasi. Nah, usaha yang ditempuh oleh institut saya kira sudah benar membentuk tim remunerasi, tetapi hakimnya harus bisa menjamin secara sistemik bahwa remunerasi berlaku itu juga harus siap baik secara keuangan maupun dari sistemnya. Ketika remunerasi diberlakukan, harusnya Januari juga harus bisa dibayarkan untuk menggantikan tukin. Ini kan sampai 4 bulan tidak terbayarkan. Lalu kalau kita tanya kemana-mana, tidak ada yang bisa menjawab. Bahkan keuangan pun, Bapak Keuangan itu pernah saya tanya nggak bisa menjawab. Bahkan saya tanya tidak bisa menjawab. Ada. Kita punya inisiatif. Dekan satu-satunya dekan yang berani mengirimkan surat itu Dekan Adam. Dan secara karena kita mainnya tidak main pikiran, diskusi liar sebagai postulat, itu pun tidak bisa dijawab. Isinya apa surat itu antara lain, karena surat itu tidak rahasia dan ditembuskan ke semua. Maunya itu mau tak tembuskan ke Irjen, tapi belum waktunya. Nah, kalau persoalan ini berlarut-larut tidak ada kejelasan, maka dampaknya itu luar biasa. Pertama, dampak terhadap kinerja. Sekarang ini tingkat partisipasinya saya lihat itu lemah, teman-teman di pegawai. Kalau sekarang ada konsep poin ini kayak apa? Saya kaget ketika ada wisuda itu biasanya dikasih apa? Honor. Tetapi tidak ada. Dapat poin, Pak. Katanya poinnya siapa yang motong, siapa yang hitung? Nah, itu artinya dari sistemnya tidak siap. Nah, terus yang keempat adalah problem leadership. Apa tanda-tandanya problem leadership? Banyak pegawai-pegawai ini yang bekerja di bawah tekanan. Dan saya dengar ada beberapa pejabat yang mengundurkan diri oleh karena tekanan-tekanan. Itu artinya apa? Ada orang yang nggak bisa memimpin YN ini. Nah, di wilayah mana? Saya kan sedang nah, inilah yang menjadi persoalan kita. Kita ini saking cintanya kepada UI sehingga kita berkumpul di sini untuk menyelamatkan ini semua. Saya sudah 4 kali ikut pergantian rektor, dan saya belum pernah melihat terjadi kejadian seperti ini. Baru pertama dalam sejarah ini. Sesuatu ada sebabnya. Ada. Kita semua berpikirnya iman kepada YN. Kalau sudah memperjuangkan korban, saya kira terlalu naif. Jadi kita iman kepada lembaga. Siapapun yang mendapat amanat untuk menjabat memimpin YN ini, baik di level atas maupun bawah, itu adalah amanah. Dan ketika amanah itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik, kewajiban forum, karena sudah forum ini mengingatkan. Jadi kita ini tidak ingin memberontak pimpinan institut, tidak ingin menyatakan untuk menurunkan siapa-siapa. Justru kita ini ingin memberikan masukan kepada Pak Rektor
karena cintanya kepada YIL sehingga dan yang terakhir adalah sekarang mengkondisikan program mindset itu ya secara resmi saya belum jadi mengkondisikan mindset kita antara YIL dari mana lama hampir semua orang di luar masih nyebut YIL dan saya juga yang terakhir adalah pembinaan dan pengembangan SDM pembinaan dan pengembangan the right man and the right place. Kita mestinya itu kalau ingin mengangkat pegawai, carilah pegawai yang punya kualitas yang memadai. Nah, oleh karena itu, untuk pembinaan dan pengembangan pegawai ini ada penurunan dan justru decline. Saya pernah jadi kapal pegawai, saya pernah jadi kapal BET, dan paling lama di BET, pernah jadi kapal keuangan. Dan sekarang ya resiko perjuangan, karena semua perjuangan itu ada resikonya. Saya berada di ujung belakang, itu pun karena saya mempunyai mahasiswa. Jadi resiko. Makanya saya minta seperti prinsip Yai Zainuddin Wasawirhum kemudian Farutriyah. Karena kita semua adalah pegawai secara normatif harus punya etika birokrasi. Makanya ini nanti hasilnya saya harapkan bisa disampaikan kepada Pak Rektor secara prosedural. Jadi nanti rumusannya apa yang kawan-kawan perjuangkan ditulis secara resmi kemudian disampaikan kepada Pak Rektor. Inilah hasilnya, beberapa catatan-catatan. Oleh karena itu nanti ada diskusi ini sebagai bahan daripada teman-teman untuk mendiskusikan, dan diskusi nanti akan dipimpin oleh Pak Uluk. Uluk sampai silahkan sampaikan semua yang akan dirumuskan. Saya kira dari saya itu mudah-mudahan ini bagian daripada rasa cinta kita terhadap UIN Sunan Ampel. Dan kalau ada hak-hak kita yang terabaikan, maka kita harus memperjuangkan hak itu karena kita sudah melaksanakan kewajiban. Katanya Pak Zainuddin tadi ada pegawai itu ada hak dan kewajiban. Kita sudah melaksanakan kewajiban dan kita sekarang ini menuntut hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yasin. Waktunya kurang lebih hampir 20 menit, kurang lebih 19 menit. Kemudian yang terakhir kita mendengarkan pandangan dari Pak Rizal, Kepala Bagian Akademik. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat dan terhormati para sesepuh, para senior yang kami hormati, rekan-rekan sekalian, para tenaga kependidikan. Pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah pagi hari ini bisa bersama-sama bertemu di forum yang barangkali belum pernah ada, ya, termasuk forum yang luar biasa pagi hari ini karena sepanjang saya menjadi pegawai ya pernah dilakukan tetapi mungkin tidak secara keseluruhan, sehingga kami berharap dari pertemuan ini ada hal-hal positif nanti yang bisa dihasilkan, tentu dalam rangka untuk perbaikan lembaga kita semua. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, saya mungkin agak berbeda dengan apa yang disampaikan Pak Yasin. Yasin kalau menyampaikan ini forum silaturahmi, kalau saya mungkin lebih pas kalau ini di
lakukan sebagai forum silaturahim. Jadi kalau rahmi itu lebih kepada hubungan fisik, ya, hubungan silaturahim, hubungan kekeluargaan. Tetapi kalau silaturahim itu tidak hanya fisiknya, tetapi hati kita juga satu sama lain. Itu saling menyatu untuk sama-sama. Dan itu saya kira dengan silaturahim ini kita juga akan menyampaikan dengan hati nurani kita. Ini kata Ustadz Habib, ini yang ulama lebih banyak biasanya menggunakan istilah silaturahim bukan silaturahmi. Itu karena lebih dalam kalau silaturahim. Harapan saya dengan forum ini kita akan menyampaikan aspirasi kita dengan hati nurani kita, ya, dengan hati nurani, dengan berpikir jernih, tidak didasari dengan emosi. Itu yang penting, sehingga dengan dasar seperti itu, insya Allah apa yang akan kita perjuangkan ini seperti disampaikan oleh Pak J tadi, mudah-mudahan dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua juga perlu kita pahami bersama bahwa kita statusnya sebagai ASN, ya, aparatur sipil negara, ya, PNS, sehingga tentu apa yang kita lakukan berdasarkan koridor-koridor yang sudah ditentukan oleh negara, karena memang kita dibatasi oleh aturan-aturan, regulasi-regulasi, apakah itu di dalam bekerja maupun di dalam menyampaikan pendapat. Itu yang mungkin perlu kita pahami bersama, bahwa apa yang kita lakukan tentu masih di dalam koridor-koridor itu. Dan yang ketiga, saya berharap forum seperti ini tidak hanya terjadi sekarang, tetapi tentu bisa berkelanjutan untuk tujuannya adalah melihat hal-hal yang mungkin kurang pas, ya, atau mungkin hal-hal yang sesungguhnya perlu diperbaiki dan sebagainya. Dan tidak hanya itu, forum ini juga kita saling mengingatkan. Kalau tadi Pak Yazid menyampaikan bahwa kita juga harus selalu meningkatkan kapasitas kita. Jadi saya berharap forum ini juga dalam rangka itu, sehingga manfaatnya tidak hanya untuk hal-hal yang sifatnya sesaat, hal-hal yang sifatnya pragmatis, tetapi ini kita lakukan dalam rangka keberlangsungan kita. Ya mungkin saat ini Pak Yazid masih ada yang mungkin punya ide banyak terkait dengan pengembangan, Pak Zainuddin juga masih, dan yang lain-lain. Tetapi ini kan perlu regenerasi terus, ya. Tentu forum ini juga akan bermanfaat untuk itu. Jadi tidak hanya ketika ada persoalan yang itu salah satu bagian yang mungkin kita perjuangkan, tetapi ada hal yang lebih besar lagi mungkin untuk yang akan datang. Jadi saya kira itu tiga hal yang mungkin menjadi pandangan saya kepada rekan-rekan sekalian. Saya berharap mudah-mudahan apa yang menjadi unek-unek ini nanti bisa disampaikan secara santun, disampaikan sesuai dengan prosedur dan koridor yang berlaku, sehingga apa yang ingin kita harapkan ini bisa tercapai. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan forum ini memberi manfaat kepada kita semua, ya, kepada khususnya tenaga kependidikan, karena kita juga merupakan satu kesatuan bagian dari sivitas akademika yang tentu punya peran juga di dalam pengembangan kampus ini, sehingga tidak bisa terus kita misalnya di nomor 2-kan, kita dianggap kelas 2 dan sebagainya. Saya kira itu tidak bisa. Saya kira itu yang harus saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal.
rasanya kita sudah dapat sebuah pencerahan yang berupa 3 hal tadi itu. Yang pertama itu bersifat ukhrawi, yang kemudian ada bersifat horizontal, manajemen dan sebagainya, kemudian ada yang bersifat teknis. Tetapi tentu saja ini adalah sebuah gambaran dari para senior kita, dan kemudian kita tetap akan melakukan kritisi karena seperti pada hari ini adalah kelahiran Ki Hajar Dewantoro, di mana beliau berpendidikan kedokteran di Indonesia, kemudian tidak melanjutkan pendidikan karena sakit, kemudian beliau pergi ke Belanda. Setelah pulang dari Belanda itu kemudian mendirikan taman siswa dengan selalu mengkritisi kebijakan-kebijakan dari Belanda, dan kemudian berlanjut dianggap sebagai awal dari kebangkitan pendidikan. Kita sebagai ASN dan pegawai ASN di Wijuna Ampel tentu saja mempunyai hak berserikat, menyampaikan pendapat, dan kemudian mengkritisi beberapa hal yang memang kurang berkenan menurut pandangan kita tentunya. Untuk sesi awal ini kita sudahi dulu. Nah, untuk yang kedua kita harus masuk ke wilayah diskusi. Jadi untuk yang pertama ini kami persilahkan, beliau juga mempunyai hak yang sama bertiga, tetapi untuk yang memimpin diskusi ini akan baru. Maksudnya bahwa nanti Mbak Retno sebagai notulen, karena saya tidak mungkin akan memandu sambil menulis. Kemudian Pak Hasbullah, kalau disepakati Pak Hasbullah, saya minta untuk Pak Hasbullah silakan naik ke podium. Penyeimbang, saya kira perlu Pak Rofik di atas juga. Pak Rofik tidak ada. Ya weh. Pak Reno, jangan boleh di situ aja. Tidak perlu jajan saya, tidak perlu. Kita harus. Saya agak tenang. Supaya kelihatan protosnya.
mantan Inspektorat Jenderal yang sangat menguasai peraturan-peraturan sampai kepada teknis, karena saya kumpul dengan beliau mulai tahun 2007 ya, kemudian yang kedua setelah kita tahu bagaimana beliau sangat kritis pada kebijakan-kebijakan. Jadi hak kita di sini, mohon maaf kita dulu untuk rapinya, kita mempunyai hak yang sama, suara kita sama, satu orang satu suara punya. Kemudian bahwa dari pembahasan beliau bertiga kali itu saya bisa menyimpulkan sidang tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau memang tidak tenang. Jadi silakan di sebelah barat, Oke. Dari pendapat beliau-beliau senior kita tadi itu, saya bisa menyimpulkan ada beberapa hal. Yang pertama adalah ada yang berupa kebijakan, kritisi atas kebijakan. Kemudian yang kedua, ada kritisi yang bersifat teknis. Artinya ketika kita sudah bisa menyimpulkan itu bahwa ada hal-hal yang harus kita tulis, kita sampaikan, tetapi ada juga harus ada hal-hal yang kita bisa bicarakan dan diskusikan, sehingga mengerucut kepada bentuk di mana ada surat berjalan, ada orang perwakilan. Jadi kita masih belum membahas tentang forum komunikasi tenaga kependidikannya. Nanti kita bicarakan sebagai wadahnya itu. Tetapi nanti kita akan bicarakan setelah itu. Tapi setidak-tidaknya hari ini kita akan membicarakan persoalan yang pertama adalah tentang namanya siapa? Bukan hal-hal yang terlalu berat tadi ya. Ini akan dipimpin oleh Pak Asrullah langsung. Saya hanya menyampaikan mohon maaf, jadi kita fokus saja untuk teknis operasional, karena masalah cuti di aspek internasional yang kita implementasi bisa akan mungkin tapi ini maksud kita fokuskan pada satu hal bukan kebijakan mungkin terkomunikasi lain-lain saya mungkin tidak perlu bahas ya. Terima kasih. Terima kasih. Fokusnya kita betul sekali. Fokus kita adalah bagaimana remunerasi yang belum terbayar sampai 4 bulan. Setuju? Untuk itu kami persilakan kepada pengusul atau penanya yang nanti akan kita tanggapi bersama. Pak Mansur. Fakultas Satu lagi, dua lagi. per fakultas saja Pak. Saya. Sebentar anak, jangan hidupkan mic dulu sebelum disuruh. Karena yang berkuasa itu punya sidang. Ya kita adem-adem. Ya. Nggak usah gambar. Yang pertama Pak Mansur dari Fakultas Dakwah. Yang satu lagi dari silakan. Ayo monggo. Saya. Pak Nanang dari Kata Pusat, kemudian Haji Suharmanto. Saya persilakan Pak Mansur dulu. Singkat padat Pak Mansur. Silakan Pak Mansur. Dicatat. Cepat. Wis diangkat moderator. Pak Mansur dari sini Pak Mansur. Ya. Angkat. Mati Paulo. Ya, ngono lho. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Muhammad Mansur, sudah tidak asing lagi. Karena jabatan saya selalu menjadi kepala staf
atau ahli staf. Terima kasih selama 28 tahun ini. Mudah-mudahan ini akan kita di sini. Mulai saya ada di IMSUN Ampel Surabaya 86 sampai sekarang. Baru sekarang ini saya mengikuti acara silaturahmi seluruh tenaga kependidikan se-IMSUN Ampel Surabaya. Oleh karena itu, jangan disia-siakan kesempatan yang baik ini untuk memperjuangkan hak kita sebagai aparatur sipil negara atau pegawai negeri yang sudah mengabdi di IMSUN Ampel Surabaya. Oleh karena itu, saya berpendapat atas kebijakan daripada pimpinan tentang tukil menjadi rimun. Saya pribadi mengajukan bahwa remunerasi sampai sekarang menyesatkan bagi kita semua. Yang kedua, meminta kepada pimpinan atau rektor kembali kepada tukil. Setuju? Oleh karena itu, saya mengajukan 3 opsi untuk karena apa? Kalau kita tidak mengajukan kepada pimpinan, kita tidak ada apa-apanya. Yang pertama, kita mengajukan hasil musyawarah ini kita sepakati bersama dan ditandatangani oleh semua yang hadir. Yang kedua, apabila juga tidak ditanggapi tadi, maka kita akan mengajukan somasi. Secara hukum Pak Khairul Ulum sudah paham. Jadi somasi ini ada batas waktunya dan itu akan berimbas kepada PT UN. Yang terakhir, semoga apa yang kita rembuk siang hari ini menjadikan barokah kita semuanya dan menjadikan keputusan yang terbaik bagi kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Santun sekali ya. Pak Anang dari akademik, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah saya berdiri di sini karena di podium nggak panas, saya di bawahnya podium aja. Baik, terima kasih. Begini Bapak Ibu sekalian, ada beberapa persoalan yang memang akhir-akhir ini kita selalu berbicara sendiri. Kita ini satu secara struktural, ada yang dibilang staf, ada yang dibilang kasubag, ada yang dibilang kampak, ada yang dibilang kepala biro. Ya kan? Nah, persoalannya kemana kepala bagian selama ini? Ketika di bawah gejolak, ketika staf-staf yang bekerja di kalian semua, kemana mereka? Caranya? Apakah pernah menyuarakan sembara? Enggak. Apakah pernah menyuarakan kita? Kalau kita tidak setuju, kita dikatakan salah. Karena kita ada di bawah. Saya tidak bilang siapa kakaknya, siapa tercegah. Saya bilang ke atas semua. Walaupun ada beberapa kakak yang membutuhkan diri, saya apresiasi segera. Kita tercegah atensi yang tidak bisa terima oleh sebuah pimpinan, sebuah birokrasi. Satu, mestinya yang paling bertanggung jawab di sini adalah di bawah atas kepala biro, di bawah yang tidak ada kakak. Kalau mereka tidak bisa mengajar kita satu kakak, ada suara mereka tidak akan kita besar sekali. Ya, kalau memang tidak bisa mengayomi, tidak bisa manajemen, tidak bisa mengambil satu kakak, mundur. Yang kedua,
Hari ini adalah titik kelima kita untuk menyuarakan hak-hak kita. Hari ini juga kita buat ketentuan dalam sekian waktu juga dengan jawaban satu kata. Kita akan tidak akan buat gerakan gerakan dapat kerja selama tidak dibutuhkan selama sekata dan sependeritaan akibat diskriminasi antara Rumun dan Tugin, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Setuju? Alhamdulillah. Di sini saya ngomong yang adem-adem saja karena kata kuncinya adalah adem. Adem pikiran, adem hati. Tapi tidak tahu kalau di luar nanti. Rekan-rekan yang berbahagia, ada dua hal yang saya sampaikan. Yang pertama adalah mari kita wujudkan kalau ini merupakan satu forum yang resmi, jangan dianggap oleh orang-orang yang apa ya istilahnya itu ya sebagai forum yang liar ya. Jadi tetap nanti dipimpin oleh Pak Haji Khairul Ulum untuk memilih seorang ketua. Kalau ingin berkelanjutan, ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, tapi jangan pakai bendahara. Tapi yang jelas disusun sebagai satu kepengurusan forum tenaga kependidikan yang resmi di UIN Sunan Ampel Jawa. Itu harus dilaksanakan.
laksanakan secara aklamasi, tidak masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya gonjang-ganjing antara Turki dan generasi ini memang membuat kita semuanya pusing sehingga bertahan sampai 4 bulan. Saya sebagai seorang struktural kesana kemari diundang oleh SPI untuk membuat SUP tidak melihat macam-macam ya, pemberian pekerjaan dan sebagainya, dan itu merupakan satu curahan pemikiran yang sungguh-sungguh untuk memperjuangkan UIN Sunan Ampel Surabaya ini supaya tetap eksis dan bertaraf internasional. Ya, mestinya pimpinan-pimpinan ini membuat suatu kebijakan yang tepat. Kalau kendaraan remon ini belum siap, tubing ini dilaksanakan lebih dulu. Nah ini tidak. Ini saya katakan pimpinan yang salah memilih kebijakan. Jadi yang paling dominan saya katakan bahwasanya selama ini memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Yazid tadi, bahwasanya ada tekanan-tekanan secara leadership. Itu betul. Nah kalau ada tekanan-tekanan dari kapal sampai ke bawah pun juga ada tekanan. Yang di bawah ditekan. Kalau tadi malam nggak tahu apa yang ditekan. Rekan-rekan yang berbahagia, bahwasanya kita beri masukan kalau memang kendaraan remung ini masih belum siap, bagaimana polisinya pimpinan membuat satu kebijakan Turki ini diperuntukkan untuk tenaga kependidikan. Setuju? Ini lakukan lebih dulu, jangan daki-daki masih profesor buka itu dulu, tapi tidak tepat percuma. Saya sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya saya kira sudah sangat bagus tadi dua tadi. Cuma terakhir ada kata budaknya tadi dia. Saya kira sekalian sebelum kita tanggapi ada pertanyaan dari Bu Evi. Mengacungkan tangan tadi. Silakan Bu Evi. Permisi yang di sekitar itu masih nahan dulu pembicaraannya. Baik, agak keras sedikit. Silakan. Terima kasih. Sesungguhnya kami prihatin sampai ada sampai teman-teman sedemikian perlu kumpul. Kami memahami itu. Dan kami tadi mohon maaf, saya dan Pak Alful terlambat karena saya dan Pak Alful menunggu kabar kepegawaian, karena bagi kami ini sangat penting dihadiri, mengingat kita berada di bagian kepegawaian dan teman-teman semua ini berada di unit kami. Lalu saya berharap ini bisa hadir bersama dengan kami untuk menampung aspirasi teman-teman semuanya. Jadi kami dari untuk bisa menyerap, menyimak aspirasi dari Bapak Ibu semuanya. Yang saya sayangkan tadi Bu Eli sedang menghadap Kabak, maaf ini bukan menyebut orang ya, Kabak sedang menghadap Bu Sofia, Bu Biro dalam rangka memohon izin untuk bisa hadir, namun kok lama nggak balik-balik. Teman-teman sekali lagi, mohon maaf teman-teman, kita ini harus taat pada peraturan. Kita harus taat pada peraturan. Maka saya juga punya prosedural. Baik, yang ingin saya sampaikan pada forum ini, silakan ditampung aspirasinya, dirumuskan. Nah, nanti kami mohon teman-teman membentuk perwakilan
untuk menyampaikan aspirasi ini, dan kami sebagai kepegawaian akan memfasilitasi teman-teman untuk menghadap kepada pimpinan. Koridor peraturan mekanisme yang ada. Jadi pertemuan ini menghasilkan apa? Aspirasinya monggo ditampung. Lalu usulkan beberapa dari perwakilan dari teman-teman ini untuk bisa bertemu, untuk bisa kami fasilitasi bertemu dengan pimpinan. Lalu satu hal saya ingin mengingatkan, dengan mogok kerja, anarki, dan lain menghina pimpinan, walaupun itu salah atau benar kita tidak tahu, menghina mogok kerja itu juga melanggar peraturan. Nah, ini yang ingin kami sampaikan, dan kami tetap maaf kemampuan saya sebatas menyampaikan ini, mohon dimaklumi, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya minta maaf sebagai orang kepegawaian yang hanya mau sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang ngacung dua ini, yang pertama Pak, yang berikutnya Pak Firdaus, kemudian Pak Mansur. Oh iya, yang ketiga nanti Pak Iwan. Kita tampung dulu aja semuanya supaya tidak terpotong ya. Jadi Pak Firdaus sekarang. Setelah itu Pak Mansur, baru ke Pak Iwan. Silakan Pak Firdaus. Ada yang tanya pas saya isi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, kawan-kawan semua yang saya hormati. Ketika dikatakan bahwa ada yang mencoba memfasilitasi, tolong sampaikan salam saya kepada Bapak Kepegawaian. Kami tidak butuh difasilitasi. Kedua, tolong sampaikan salam saya kepada Bapak Kepegawaian. Jangan jadi pahlawan kepagian. Ketiga, sampaikan salam saya kepada Bapak Kepegawaian. Kemarin kemana aja yuk? Saya pikir ini kalau pemimpin itu manusia dan yang dipimpin itu manusia, harusnya memperlakukan manusia juga seperti manusia. Jadi saya sampai ngomong sama teman-teman, kalau ini nggak bisa diatur, mungkin saatnya ditawur. Jadi kalau dikatakan kita melanggar ada koridor, kita ini PNS, ASN, apa jenenge BLU atau apa yang harus taat kepada peraturan-peraturan, oke. Tapi tolong kamu juga harus taat pada peraturan. Sampai macet tuh gini. Jadi melakukan pelanggaran atas hak orang lain itu juga sebagai bentuk pelanggaran atas peraturan. Jadi saya pikir kita semua maju bareng. Terus gak usah perwakilan, kalau perlu kita bikin rapat terbuka, begitu, rekor kita hadirkan. Terserah rekor mau bawa siapa saja, termasuk Bapak Kepegawaian mau dibawa silakan. Gitu. Jadi kita tanding aja Bapak Kepegawaian, kalau mau fasilitasi kita nggak butuh fasilitas. Kamu adalah bagian dari kita ada kependidikan, gitu. Kamu kepala biro, kamu juga bagian dari tenaga kependidikan, gitu. Ayo maju bareng, ngadep nanggone pimpinan yang bukan tenaga kependidikan. Ini dikotominya sudah jelas. Dikotominya sudah jelas. Tenaga kependidikan dan tenaga pendidik. Dan tenaga pendidikan sampai detik ini
ada di kasta terendah, dan mereka dosen atau tenaga pendidikan adalah manusia setengah dewa di kampus ini. Dengan Pak Rektor, kita nggak butuh fasilitasi, kita bisa memfasilitasi diri kita sendiri. Difasilitasi oleh forum, difasilitasi oleh forum. Kalau kantor kepegawaian mau fasilitasi, dia bertindak sebagai forum, maka dia harus datang ke sini, tanda tangan daftar gitu. Iya. Jangan jadi tawaran kepagian begitu. Oke, jadi itu saran saya kepada teman-teman yang ada di sini, kita maju bareng kepada Pak Rektor. Ini bertindak atas nama forum, bukan atas nama kabar kepegawaian, kabar akademik, atau kabar opo jadi, atau kabar staff tadi ya Pak Mansur, kabar staff. Jadi saya pikir itu, mohon maaf jika saya tidak bisa adem karena kamu saya terus bahasa ejakulasi Pak, bahasa ejakulasi. Sekali lagi kita maju ke Pak Rektor, kita bikin surat permohonan untuk audiensi dengan Pak Rektor, menyampaikan apa yang menjadi hasil dari pertemuan kali ini, dan yang masuk ke ruang Rektor boleh perwakilan boleh, tapi kita semua hadir di situ, kita pun boleh gitu. Ini ya, jadi perwakilan masuk, oke. Dari tolong Pak Rofiq, kabar umum disiapkan giant screen di luar. Giant screen kita bisa pantau. Oh Pak bener ini pakai awak dulu ya Pak. Itu jadi saya pikir itu jadi tidak ada yang bisa memfasilitasi pertemuan ini dengan pimpinan kecuali diri kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih Pak. Untuk berikutnya Pak Mansur, kami persilakan. Persilakan untuk menyimak dulu. Mohon didengarkan yang hadir tadi ada Mansur ini. Jadi Mansur yang satu dan ini Mansur yang kedua. Jadi bedanya kalau sana tadi itu kabar staf, kalau di sini pustakawan. Jadi jajaran nih pustakawin. Nah, langsung aja saya permasalahan jadi pendahuluan saya mengikuti yang tadi semuanya. Kalau urusan protes, saya hanya bercerita aja, nanti supaya dibandingkan dengan teman-teman. Urusan protes, pustakawan sudah proses sejak duluan soal tukin. Secara resmi melalui prosedural, kepala perpustakaan dan lain sebagainya. Pada tahun 2000, saya bercerita ini ya, pada tahun 2014, Juli 2014 tukin itu mulai berjalan. Kami pustakawan dipotong tunjangan penerimaannya. Masya Allah. Kemudian pada Januari sampai dengan April 2015 kami juga dipotong tunjangannya. Kalau saya menerima tunjangan itu karena sudah madya ya. Ya mohon maaf kalau ada teman saya yang waktu masuk sama jadi pegawai dengan saya ini sudah pustakawan madya golongan 4B. Jadi tukinnya itu masuk grade 11, masuk 11. Itu tunjangannya 1.100.000. Ini tak iming-iming biar jadi pustakawan semua. Jadi gitu. Jadi saya dipotong 1.100.000 kali sekian itu. Kemudian kami bertemu dengan pustakawan rumingan dan sebagainya. Lalu pada Mei, pertengahan Mei mengajukan surat ke rektorat 2014 peninjauan 2015 karena tahun 2014 itu mau mengajukan
kami sudah konfirmasi dengan pihak keuangan, katanya uangnya sudah disetor ke kas negara sehingga tidak mungkin bisa diminta kembali gitu. Kemudian pada tahun 2015 pada Mei, pertengahan Mei, kami mengajukan surat itu. Intinya suratnya adalah peninjauan tukin pustakawan tahun 2015 pertengahan Mei yang ditandatangani oleh Kepala Perpustakaan Pak Sirojul Arifin waktu itu. Dari bulan ke bulan sampai dengan bulan Agustus kami belum menerima balasannya gimana dan sebagainya, jawabannya belum ada. Kemudian pada September 2015 ada tembusan surat dari Rektorat ke Kepala Perpustakaan, intinya minta fatwa ke Sekjen Kemenag Jakarta soal peninjauan tukin pustakawan itu. Setelah itu mungkin dari beberapa nanu yang ke Jakarta, saya tidak bisa menyebutkan orangnya, di Jakarta kemudian bertemu dengan bagian kepegawaian di Jakarta. Setelah itu disuruh mengeluarkan tukinnya pustakawan, sehingga pada bulan Mei sampai dengan Desember 2015 kami menerima penuh. Tidak potong, dikasih potong. Mana potongannya? Kemudian saya bertanya, gimana pada September atau mungkin Oktober, kami bertanya kepada yang bertugas itu, gimana Pak yang untuk bulan Januari sampai April? Itu menunggu balasan surat resmi dari Sekjen Kemenag Jakarta kan begitu. Setelah itu mungkin pada bulan Desember surat tersebut telah datang ke UIN Surabaya. Kami menerima jawabannya dan ada beberapa disposisi dari mulai pucuk pimpinan sampai dengan kepegawaian dan pihak keuangan. Kemudian pada akhir Desember saya bertanya lagi, gimana Pak bisa terima nggak ini kekurangan tukin kami pustakawan? Oh ya, segera saya tanyakan. Nanti kamu lihat takon nggak enak kan gitu. Tanyakan ya, saya tanyakan. Habis itu, oh iya Pak, uangnya tidak akan kami store, kami stop dulu kan gitu. Nanti sambil berjalan. Nah sudah. Kemudian terus sampai pada bulan Februari 2016. Saat itu juga belum keluar sampai dengan saat ini. Kemudian kami konsultasi dengan SPI. Nah, konsultasi ya, bukan yang lainnya. Jadi konsultasi dengan SPI. Kemudian sudah bertemu dengan SPI dan sebagainya. Kemudian saya disuruh nanyakan pada bulan Februari 2016. Kemudian pada saat itu kami konsultasi dan sebagainya, jadi malah dimarahi dan kemudian saya disuruh sabar. Sampai saat ini pada bulan Mei 2016 belum ada kabar kami ini dapat apa tidak. Sabar. Harus untuk sabar. Nah ini sebagai bahan pada teman-teman yang tadinya ada dari 1 orang, 2 orang sampai beberapa orang tadi yang menyampaikan pendapatnya. Jadi paling tidak ini sebagai bahannya. Kalau saya sih setuju sama seperti Mas Firdaus tadi. Jadi kita bisa langsung datangkan kepada mungkin dari pimpinan bisa ngomong langsung di depan kita gitu. Jadi sampai saat ini itu yang prosedural. Jadi saya belum ada jawaban diterima apa tidak. Padahal saya menerima tukin, kami menerima tukin dari bulan Mei sampai dengan Desember 2015 sampai saat ini pun saya juga tidak ada masalah. Dan anehnya kembali di dalam pustakawan ini ada 11 pustakawan, kita punya 11 pustakawan. Yang 2 pustakawan itu berada di Pasca dan yang 9 orang itu berada di kantor pusat, di perpustakaan pusat begitu. Yang anehnya lagi, dari 11 pustakawan itu 1 orang pustakawan itu tidak dipotong tunjangan, kan aneh. Ketahuan semua sekarang gelangnya. Tidak dipotong, jadi di Pasca itu malah hanya 2 orang. Mungkin ada orangnya di sini, bisa ditanyakan langsung. Jadi begini, jadi anehnya, jadi kalau kebijakan itu mestinya kalau diperlakukan, mestinya semua pustakawan harus dipotong tunjangannya. Tetapi anehnya 1 pustakawan tersebut tidak dipotong tunjangannya, tapi yang 10 supaya dipotong. Nah ini kebijakannya tidak pas begitu. Kayaknya tidak ada miscommunication antara pimpinan dengan yang lainnya. Ini yang disampaikan oleh Pak
Iwan mau menyampaikan, tapi saya juga mengingatkan teman-teman BLU suaranya belum kami dengar.